Polri memastikan akan memberikan dukungan pengamanan kepada para pemudik sepanjang musim mudik 2024. Dukungan pengamanan tidak hanya di jalan raya, namun juga terhadap objek vital masyarakat, mulai dari rumah ibadah hingga stasiun dan bandara. Satres Narkoba Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan mengungkap kasus peredaran narkotika dengan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 1.316,8 gram di Mapolres Banjar, Kalimantan Selatan. Polres Grobogan bersama Jemaah Gereja Kristen Jawa Pepatan Pondok Grobogan melaksanakan pembagian takjil pada Selasa 26 Maret 2024. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Syunike, inilah Presisi Utama selengkapnya. Satres Narkoba Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan mengungkap kasus peredaran narkotika dengan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 1.316,8 gram di Mapolres Banjar, Kalimantan Selatan. Pengungkapan peredaran narkotika ini bermula dari informasi masyarakat kepada Polres Banjar. Atas laporan tersebut, selanjutnya Sat Narkoba Polres Banjar bergerak cepat dan menangkap satu pelaku peredar narkoba bernama Rio Satriadi alias Rio bin Sabran. Dari pengungkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 paket sabu yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 paket sabu seberat 3 ons dan akan diserahkan kepada seseorang. Dari hasil interogasi terhadap pelaku, didapatkan keterangan bahwa masih ada sabu sebanyak 1 paket besar seberat 1 kg yang disimpan di salah satu rumah milik teman pelaku. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari pelaku yang telah dilakukan perangkaian penyelidikan dan penyidikan oleh Sat Narkoba Polres Banjar tersebut berhasil disita keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu berat total sebanyak 1,316,8 gram. Dari keterangan pelaku didapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut dijual dengan harga bervariasi mulai dari bungkusan paket besar 1 on seharga 65 juta. Yang ini kan? Siap. Ya, hingga 75 juta per paketnya, satu plastik. Keuntungan yang didapat pelaku dari hasil penjualan narkotika per ton tersebut sebesar 1 juta per paket. Penerapan pasal yang kami terapkan yaitu pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ditres Narkoba Polda Riau berhasil mengamankan 7 sindikat pengedar narkoba jaringan internasional beserta barang bukti sebanyak 31,4 kg sabu dan ekstasi sebanyak 2.397 butir. Pengejaran terhadap mobil target ini juga membawa narkotika jenis sabu, Komandan.
penyelundupan narkotika yang berasal dari luar negeri dari jaringan internasional. Jadi di belakang saya ada 7 orang tersangka yang kami tangkap dari tempat berbeda-beda. Dari hasil penangkapan kami berhasil menyita barang bukti kurang lebih 31,4 kg dan sabu, dan untuk ekstasi 2.397 butir. Dari tersangka ini kami berhasil menyita jaringan internasional yang berawal dari pengembangan dan pengungkapan kasus di daerah Bengkalis. Jadi peran masing-masing tersangkanya yang berbeda, ada yang sebagai kurir darat, ada juga sebagai koordinator kurir laut, dan ada juga sebagai pengendali yang menyeberangkan barang ini dari Malaysia. Jadi modus operandinya mereka menggunakan kapal memasukkan barang ini melalui selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia melalui jalur laut. Dan barang ini pertama kali mendarat di daerah Bengkalis, yaitu di Pulau Rupat, kemudian yang hendak diseberangkan ke Dumai, dan di situ kami berhasil mengamankan para tersangka. Polres Pemalang mengamankan puluhan tersangka kasus perjudian, narkoba, prostitusi, perzinahan, premanisme, petasan hingga miras selama berlangsungnya operasi penyakit masyarakat Candi 2024 yang digelar selama 20 hari mulai dari 6 hingga 25 Maret 2024. Polres Pemalang mengamankan puluhan tersangka kasus perjudian, narkoba, prostitusi, perzinahan, premanisme, petasan hingga miras selama berlangsungnya operasi penyakit masyarakat Candi 2024 yang digelar selama 20 hari mulai dari 6 hingga 25 Maret 2024. Keberhasilan pengungkapan kasus perjudian ini berkat informasi dan laporan dari masyarakat yang mengaku resah. Kapolres Pemalang mengamankan 11 orang tersangka kasus perjudian, salah satunya tersangka kasus perjudian online. Selain itu, Polres Pemalang juga telah mengamankan seorang wanita berinisial M, tersangka kasus prostitusi yang diduga telah menyewakan kamar di dalam warung karaoke miliknya. Sementara itu, dalam pengungkapan kasus petasan, Polres Pemalang berhasil mengamankan 3 kg bahan peledak atau obat mercon, serta sejumlah selongsong petasan, arang, timbangan, dan petasan yang sudah jadi. Selain itu, sejumlah miras pabrikan dan miras oplosan juga telah diamankan dari 6 orang pelaku. Sementara itu, dalam pengungkapan kasus narkotika, Polres Pemalang berhasil mengamankan 6 orang tersangka beserta barang bukti sebanyak 30.051 butir obat keras yang terdiri dari Heximer, Dextro, dan Tramadol. Mengakhiri konferensi pers, Kapolres Pemalang menyampaikan imbauan kepada masyarakat Kabupaten Pemalang agar bersama-sama menjaga kekhusyukan dan kesejukan pada bulan Ramadan. Hingga pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri mendatang, Polres Pemalang tetap melakukan upaya preemptif dan preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana maupun penyakit masyarakat. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.